Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mencoba mempelajari atau mengenal iman. Apa yang dimaksudkan dengan iman dan di mana level iman kita. Iman sifatnya sangat pribadi. Iman adalah ikrar dalam atau dari pengalaman secara pribadi dan tidak dapat diperdebatkan. Iman berarti mempercayai sesuatu yang tidak dapat dibuktikan oleh akal dan tak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Itulah iman. Di dalam Alkitab, definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tercantum di dalam Ibrani 11 ayat 1. Yang dimaksudkan iman bagi orang Kristen adalah percaya kepada Allah Tritunggal, pencipta alam semesta beserta segenap isinya, penguasa atas langit dan bumi. Kita memiliki iman karena ada tuntunan Roh Kudus. Jadi iman bukan usaha kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Termuat di dalam Roma 10 ayat 17. Bimbang, ragu, khawatir, takut, dan gentar adalah perasaan orang yang kurang beriman. Bangunan iman Kristiani yang dapat kucatat dari hasil renunganku ada 4 tingkat atau level. Level pertama, percaya kepada Allah Tritunggal. Itu level pertama, kita percaya kepada Allah Tritunggal. Level kedua, mengenal Allah Tritunggal. Ketika kita sudah percaya, kita harus mengenal Allah kita. Tidak cukup hanya dengan percaya. Lalu level ketiga, mempercayakan hidup kepada Allah Tritunggal. Ketika kita sudah mengenal Allah, kita akan masuk pada level ketiga, yaitu mempercayakan hidup kita kepada Allah Tritunggal. Level atau tingkat yang keempat, berkenan kepada Allah. Itulah level iman yang sempurna. Namun level iman yang sempurna ini adalah otoritas Allah. Satupun manusia tidak dapat memintanya kepada Allah atau memaksanya kepada Allah agar dia sampai pada level yang keempat ini. Mari kita kaji level demi level iman kita, dan kita akan membaca atau mengenal level iman kita berada pada level keberapa dari 1 sampai 4. Iman Kristen level 1, percaya kepada Allah Tritunggal. Dalam perjanjian lama memberikan kita dasar iman bahwa Allah itu kasih, bahkan Allah mengasihi orang berdosa. Allah tidak kehendaki orang berdosa mati, tetapi Allah menghendaki orang berdosa bertobat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu tertulis di dalam atau ditulis oleh Nabi Yeskiel 33 ayat 11. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi dunia. Bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu tercantum di dalam Markus 16 ayat 16. Hal ini jangan disalahpahami, bahwa ketika kita percaya kita sudah selamat. Ini adalah konteksnya keselamatan jiwa. Lalu bagaimana dengan keselamatan tubuh? Fahami Matius 7 ayat 12 atau Lukas 6 ayat 31. Dalam Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini konteksnya keselamatan tubuh. Jadi tubuh kita akan menjadi selamat selama kita masih ada di dunia ini, tergantung dari perbuatan kita. Percaya seperti apa dan percaya kepada siapa yang dimaksudkan dengan iman? Ada sejumlah tipe percaya. Karena nenek moyang dan orang tua kita percaya, maka kita percaya. Percaya seperti ini adalah percaya ikut-ikutan. Percaya karena memiliki motif atau niat tertentu. Kemudian percaya kepada objek yang salah. Tidak sedikit orang memiliki iman kepercayaan, tapi objeknya salah. Sebab ketika kita salah percaya dan percaya kepada objek yang salah, maka Kristus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Itu tertulis di dalam Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Atau apakah kita percaya kepada Allah yang benar, yang hanya diperkenalkan dalam Kristus dan diarahkan oleh Roh Kudus? Sekali lagi, Kristus yang memperkenalkan kepada kita tentang Allah, dan itu karena dorongan Roh Kudus. Itu adalah iman orang Kristen, iman yang benar. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini dasar untuk kita percaya. Pengakuan iman rasuli menggambarkan dasar pengakuan iman Kristiani. Saya tidak perlu ulangi itu karena setiap minggu semua orang Kristen pasti mengikrarkan itu. Dalam pertama Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak ada orang yang berkata seperti itu kalau dari Roh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pada level ini, iman kita masih iman anak-anak. Iman ikut-ikutan. Masih dominan duniawi. Baca juga kekuatan percaya. Baca konsep kekuatan percaya. Kita masuk pada iman Kristen level 2. Setelah kita percaya, jiwa kita sudah selamat,
karena kita sudah dibaptis, maka kita akan masuk pada level kedua, yaitu level mengenal Allah Tritunggal, bahkan musuhnya. Mengenal artinya mempelajari secara mendalam, mengkaji, meneliti, membandingkan melalui bacaan, mendengar, dengan permohonan tuntunan iman atau Roh Kudus. Apa mungkin kita percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal? Seperti misalnya kita percayakan orang-orang yang kita kasihi kepada seseorang yang belum kita kenal. Artinya kita percaya dan menyerahkan diri kepada seseorang yang sangat kita kenal. Oleh karena itu, level ini diisi dengan usaha untuk mengenal yang kita imani sekaligus menjalankannya. Mengenal berbarengan dengan mengerjakan yang sudah kita kenal. Jadi tidak bisa kita hanya mengenal saja lalu tidak mengerjakan sesuatu. Karena waktu terus berlangsung dan tak pernah menunggu waktu kita mengenal yang kita imani secara sempurna. Waktu berjalan terus sehingga kita sambil berusaha mengenal tapi melakukan semua yang kita sudah kenal yang berhubungan dengan iman kita. Mengenal yang kita imani termasuk musuh iman dan dunia serta diri kita. Jadi bukan hanya yang kita imani, yang kita kenal, tapi diri kita juga, bahkan dunia dan musuh Allah harus kita kenal. Ada 12 catatan iman dalam rangka mengenali yang kita imani. Yang aku catat, yaitu mengenal Allah Bapa, mengenal Kristus, mengenal Roh Kudus, mengenal surga, mengenal malaikat, iblis, neraka, dosa, apalagi ajaran Kristus, dunia, keterbatasan manusia dan orang Kristen. 12 catatan ini yang harus kita pelajari untuk mengenal iman kita. Saudara-saudara, pada level ini kekuatan iman terkadang bimbang antara kekuatan iman dan kekuatan dunia. Pengaruh Roh Kudus menyeimbangi pengaruh dunia. Kekudusan kita menyeimbangi dosa. Kemuliaan kita menyeimbangi kehinaan. Pada level ini hidup kita didominasi kuasa kekudusan. Namun kuasa dunia masih sering menggoda kita. Kita lebih sadar hidup dalam kekudusan dan selalu mengharapkan tuntunan Roh Kudus dan penyertaan Allah. Mengenal Allah Tritunggal misalnya sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan sumber pengharapan kita dari sikap, karya, dan kata-kata Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup dan apa yang tertulis dalam Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Contoh itu adalah usaha kita untuk mengenal Allah, namun harus dalam tuntunan Roh Kudus. Apa yang tertulis dalam Alkitab mengandung banyak ajaran. Tidak semuanya ajaran Tuhan Yesus, sedangkan kita pengikut Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dilontarkan Tuhan Yesus tidak semuanya menjadi ajarannya. Oleh karena itu kita harus memohon tuntunan Roh Kudus untuk memberi kita hikmat agar mampu memilah ajaran Tuhan Yesus atau hanya mungkin menunjukkan apa yang diajarkan sebelum Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab atau yang merupakan ajaran Yahudi. Apabila kita belum mengenal Allah dengan sempurna, kita tidak mungkin menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Bagaimana sifat Allah, apa artinya Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Pencipta, Maha Kasih, Maha Adil, dan masih banyak eksistensi Allah yang pasti tidak dijangkau oleh pikiran manusia. Bagaimana kehendak,
atau rancangan Allah bagi kehidupan kita dalam ajaran dan kehidupan Kristus tergambar sejumlah hal yang berhubungan dengan eksistensi Allah. Itu baru usaha kita untuk mengenal Allah. Mengenal Tuhan Yesus misalnya. Tuhan Yesus sebagai inkarnasi Allah atau firman menjadi manusia. Anak Allah, jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan, penebus umat manusia. Itu contoh mengenal Kristus, tapi lebih dalamnya ada di dalam 12 artikel catatan iman. Mengenal Roh Kudus misalnya sebagai penolong yang setia adalah Roh Allah atau Allah sendiri yang menolong kita untuk dapat melihat, memahami, dan melakukan segala yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan insani dan dalam kehidupan rohani. Kita juga harus berusaha mengenal diri kita dan keberadaan musuh Allah. Jadi tidak cukup hanya mengenal Allah, tapi musuh Allah juga perlu kita kenal agar kita tahu karakter penipuan musuh Allah menduplikasi semua manajemen atau kuasa Allah. Karena musuh inilah yang membelokkan pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. Musuh ini juga yang menduplikasi rancangan Allah untuk menipu kita. Mungkin level 2 menjadi hambatan paling berat buat kita mencapai pada level 3. Karena level 2 itu penuh dengan usaha untuk memahami walaupun dalam tuntunan Roh Kudus. Karena pada level 2 sebelumnya kita mengenal Allah Tritunggal seperti ajaran Kristus. Tidak sedikit orang percaya berkhianat atau pindah agama walaupun sudah menjadi gembala. Dalam Matius 28 ayat 20 tercatat, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah level kedua. Namun pada berikut ini kita akan menanjak pada level iman Kristen, level ketiga. Mempercayakan hidup kepada Allah Tritunggal. Setelah kita mengenal dengan baik apa yang kita imani, maka hidup kita pasti kita akan serahkan kepadanya. Tidak ada orang yang rela mempercayakan hidup atau sesuatu yang berharga kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan baik. Begitulah jika kita mengenal Allah kita, maka kita akan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Percayakan hidup kepada Allah Tritunggal artinya menjalankan dan mengerjakan semua kehendaknya. Kedagingan tidak lagi menjadi dominan atau yang menguasai kehidupan kita. Hidup dan mati kita berada dalam tangan Allah. Kekhawatiran, kegentaran, dan ketakutan tak ada lagi. Segala sesuatu berfokus pada Allah dan selalu mengharapkan dan memohon penyertaan Allah. Jadi level yang ketiga ini kita menyerahkan diri, artinya mengerjakan segala perintahnya yang kita sudah kenal dalam kehidupan kita. Peranan Roh Kudus pada level ini, bahkan pada level-level sebelumnya, adalah melemahkan keinginan daging dan kekuatan dosa. Di sini dosa tak berdaya seperti terang melenyapkan kegelapan. Roh Kudus ibaratnya terang mengalahkan atau melenyapkan kegelapan. Karena iman maka Abraham tatkala ia diuji mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu tercatat di dalam Ibrani 11 ayat 17. Itu sekelumit contoh
iman pada zaman Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, kita masuk pada level 4 iman Kristiani, yaitu berkenan kepada Allah. Itulah iman yang sempurna. Namun berkenan kepada Allah itu adalah otoritas Allah. Tidak ada manusia apapun yang memaksakan kehendaknya agar dirinya berkenan kepada Allah. Namun itu adalah otoritas Allah sendiri. Kita sudah mengenal level 1 percaya, level 2 mengenal Allah kita, dan level 3 menyerahkan dirinya untuk melakukan semua perintahnya. Setelah itu Allah menilai kita dan Allah memutuskan untuk kita menjadi berkenan di hadapannya. Itu disempurnakan oleh Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Ibrani 12 ayat 2. Berkenan kepada Allah berarti segala keberadaan kita ditentukan dan dikuasai oleh Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan dan tampilkan adalah kehendak dan karya Allah. Sekali lagi, ketika kita pada level ini, apa yang kita lakukan semuanya adalah kehendak Allah. Kita menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap saat sepanjang hidup. Itu tanda level 4. Tidak banyak yang dicatat dalam Alkitab tentang manusia yang berkenan kepada Allah. Manusia yang berkenan kepada Allah akan mampu melakukan segala perkara untuk mewakili Allah, melampaui keterbatasan manusia. Konsep untuk keterbatasan manusia ada di dalam 12 catatan iman. Contoh, Henokh, Nabi Elia, Tuhan Yesus sebagai manusia adalah 3 figur yang berkenan kepada Allah. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Itu termuat di dalam Ibrani 11 ayat 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ada di dalam Kejadian 5 ayat 24. Iman yang sempurna dikuasai oleh kasih, karena Allah itu kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk pernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sebagai manusia, hanya Yesus yang berkenan kepada Allah. Banyak catatan tentang itu. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan Allah kepada Kristus tertulis di dalam keempat Injil, bahkan dalam kitab-kitab para rasul. Markus 1 ayat 11 misalnya. Kemudian ada juga di dalam Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan seterusnya. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya
Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tercantum di dalam Matius 17 ayat 20. Ketika kita berkenan kepada Kristus, dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itulah karakter yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah mencapai level keempat, yang diperkenankan oleh Allah, sehingga kehendak Allah berlaku dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah pemahaman pendalaman tentang iman. Namun tidak cukup hanya iman. Kita harus mengenali iman kita. Kita baru mengetahui level iman. Untuk itu kita akan mendalaminya. Masuk pada level 2 untuk mengenal iman kita. Mudah-mudahan Roh Kudus menuntun kita, menolong kita untuk menjalani iman kita dan memuji Allah. Amin.